Baik Om Swastiastu, kami dari kelompok 4 dengan materi lembaga jasa keuangan lainnya akan presentasikan materi kami yang telah kami buat pada tugas kelompok hari ini. Jadi sebelum itu kita harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada teman saya, boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ima Dewi Nurtayasa dengan NIM 225091. Perkenalkan, nama saya Nyoman Wichandranata dengan NIM 221509104. Dengan saya sendiri, Ibtu Denis Pranarta dengan NIM 22150911057. Dan selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Bang Pradana Yogi Permana dengan 22150091033. oke, setelah melakukan perkenalan diri, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemaparan materi yang telah kami buat pada materi lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk latar belakang ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu keberadaan lembaga jasa keuangan ini meluas di luar sektor perbankan, mencakup asuransi, pegadaian, pasar modal, operasi, simpan pinjam, dan fintech yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan inklusi keuangan. Namun, tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih relatif rendah, sehingga banyak yang kurang memahami layanan lembaga keuangan non-bank yang dapat membantu dalam pengelolaan keuangan, pemenuhan kebutuhan pembiayaan, dan perlindungan aset. Selain itu, lembaga jasa keuangan lainnya berperan dalam menyediakan modal bagi usaha kecil, menciptakan lapangan kerja, serta memanfaatkan teknologi untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai peran, manfaat, dan kontribusi lembaga jasa keuangan lainnya dalam meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Selanjutnya, yaitu ada rumusan masalah pada materi kali ini, yaitu yang pertama yaitu bagaimana fungsi lembaga jasa keuangan lainnya. Yang kedua yaitu apa saja jenis-jenis lembaga jasa keuangan selain perbankan. Dan yang ketiga yaitu bagaimana peran lembaga-lembaga ini dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dan untuk bagian pada pengertian dan peran lembaga jasa keuangan lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dan peran lembaga jasa keuangan lainnya. Mulai dari pengertian terlebih dahulu, lembaga jasa keuangan ini adalah institusi di luar perbankan yang menyediakan layanan investasi, pinjaman, dan pengelolaan risiko. Nah, ini diatur oleh OJK, dan yang lembaga ini mencakup asuransi, pembiayaan, modal ventura, dan fintech yang berperan penting dalam memperluas inklusi keuangan dan melengkapi layanan perbankan. Lalu ada beberapa peran penting dari lembaga-lembaga ini, itu antara lain yang pertama memperluas akses keuangan. Lembaga ini berperan dalam menjangkau masyarakat yang tidak dilayani oleh bank, seperti pelaku usaha kecil atau individu yang memerlukan dana cepat namun tidak memiliki akses kredit dari bank. Yang kedua, menyediakan alternatif pembiayaan. Dengan berbagai opsi pembiayaan seperti leasing, modal ventura, dan peer-to-peer lending atau fintech, lembaga-lembaga ini memberikan akses modal kepada mereka yang memerlukan dana, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun produktif. Lalu yang ketiga itu mengelola risiko. Perusahaan asuransi membantu masyarakat dalam pengelolaan risiko keuangan yang diakibatkan oleh kejadian tak terduga seperti kematian, sakit, atau kecelakaan. Fungsi ini penting dalam memberikan keamanan finansial bagi individu dan lalu yang keempat itu meningkatkan pasar investasi. Dengan adanya perusahaan-perusahaan di pasar modal, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan investasi selain dari deposito bank. Ini juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan kekayaan melalui investasi yang lebih beragam seperti saham, obligasi, dan reksadana. Lalu yang terakhir, mendorong keuangan dan literasi keuangan. Dengan mengedukasi masyarakat tentang produk-produk keuangan di luar perbankan, lembaga-lembaga ini turut membantu meningkatkan pemahaman dan keterampilan keuangan masyarakat. Mungkin sekian dari pengertian dan peran lembaga jasa keuangan lainnya, dan akan dilakukan oleh teman saya. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lembaga keuangan. Yang pertama ada asuransi, di mana asuransi ini adalah lembaga jasa keuangan yang menawarkan proteksi atau perlindungan terhadap risiko kerugian finansial yang mungkin terjadi pada individu maupun perusahaan. Nah, peran utama asuransi ini adalah untuk mengalihkan risiko dari nasabah atau tertanggung kepada penanggung, yaitu perusahaan asuransi dengan imbalan premi. Nah, dalam asuransi ada beberapa jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa yang dimana memberikan manfaat finansial jika tertanggung itu meninggal dunia. Kemudian ada asuransi kesehatan yang dimana menanggung biaya perawatan medis atau pengobatan nasabah jika mengalami sakit atau kecelakaan. Selanjutnya ada asuransi umum, yaitu memberikan perlindungan atas kerugian atau kerusakan pada aset seperti kendaraan, properti, dan barang berharga dari tertanggung. Kemudian ada asuransi pendidikan, yang dimana mengkombinasikan proteksi dengan investasi yang dirancang untuk menjamin ketersediaan dana pendidikan di masa depan. Kemudian ada syariah, yaitu yang berbasis prinsip syariah dengan konsep tolong-menolong. Kemudian ada manfaat dari asuransi. Yang pertama ada perlindungan finansial, kemudian meningkatkan kepercayaan, yang dimana meningkatkan kepercayaan ini dimaksud yaitu asuransi memberikan rasa aman bagi individu dan pelaku usaha. Kemudian mendukung pertumbuhan ekonomi seseorang. Kemudian yang kedua ada pegadaian. Nah, pegadaian ini adalah lembaga jasa keuangan yang menyediakan kredit dengan menggunakan barang sebagai jaminan. Nah, Em, ada beberapa jenis-jenis pegadaian. Yang pertama itu em, kredit gadai konvensional, yang dimana nasabah menyerahkan barang berharga seperti emas, perhiasan, atau kendaraan sebagai jaminan. Yang kedua ada kredit gadai syariah, yang dimana layanan ini berbasis syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil dan bebas riba. Kemudian ada kredit multiguna, yaitu pinjaman dengan jaminan selain emas. Kemudian ada gadai barang digital, yaitu pegadaian yang menerima barang elektronik seperti ponsel, laptop sebagai jaminan untuk kredit dalam jumlah kecil. Selanjutnya ada manfaat dari pegadaian itu, yaitu yang pertama akses cepat dan mudah ke kredit. Kemudian mengurangi risiko kredit macet, di mana adanya barang jaminan mengurangi risiko gagal bayar bagi pegadaian. Kemudian ada mendorong pemberdayaan ekonomi, yaitu dengan memberikan akses pemodalan. Pegadaian membantu mendorong pertumbuhan UMKM. Kemudian, next. Kemudian yang ketiga, ada koperasi simpan pinjam. Nah, KSP ini atau koperasi simpan pinjam ini adalah sebuah lembaga keuangan yang berbasis koperasi yang menyediakan layanan simpanan dan pinjaman bagi anggotanya. Ini berbeda dengan lembaga keuangan komersial. Koperasi ini berlandaskan prinsip kebersamaan dan gotong royong, yang dimana keuntungan dikelola untuk kesejahteraan bersama yang bertujuan untuk membantu anggota memenuhi kebutuhan finansial baik untuk keperluan konsumsi maupun usaha. Adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada jenis simpanan dalam koperasi simpan pinjam. Yang pertama itu simpanan pokok. Simpanan pokok ini harus dibayarkan saat pertama kali menjadi anggota. Kemudian ada simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini em, simpanan yang berkala yang harus dibayarkan oleh anggota setiap bulan atau sesuai ketentuan koperasi. Kemudian ada simpanan sukarela, yang dimana simpanan yang dapat disetorkan kapan saja sesuai keinginan anggotanya. Kemudian ada jenis pinjaman dalam koperasi simpan pinjam, yaitu pinjaman konsumsi. Pinjaman ini diberikan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga seperti biaya pendidikan atau perbaikan rumah. Kemudian ada pinjaman modal usaha, pinjaman untuk modal awal atau tambahan bagi anggota yang memiliki usaha kecil atau menengah. Kemudian ada pinjaman berbasis syariah, yang dimana menyediakan layanan yang berbasis syariah yang menggunakan akad mudharabah atau murabahah. Layanan ini bebas bunga dan menggantinya dengan prinsip bagi hasil. Adapun manfaat koperasi simpan pinjam yang pertama, bunga yang rendah dan terjangkau, kemudian kemudahan persyaratan dan proses, kemudian meningkatkan solidaritas sosial dan ekonomi. Yang terakhir, pemberdayaan ekonomi daerah.
Yang keempat, ada pasar modal. Pasar modal ini adalah tempat di mana berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif diperdagangkan. Pasar modal ini memainkan peran penting dalam perekonomian karena menyediakan sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dan bagi investor untuk memperoleh keuntungan melalui investasi. Adapun jenis-jenis pasar modal, yaitu yang pertama berdasarkan jenis instrumen keuangan yang diperdagangkan, yaitu saham, di mana surat berharga menunjukkan kepemilikan sebagian dari suatu perusahaan. Investor yang memiliki saham akan memperoleh hak atas bagian laba perusahaan. Kemudian ada obligasi. Obligasi itu adalah surat utang jangka menengah atau jangka yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Kemudian ada reksadana. Reksadana ini adalah produk investasi di mana dana dari masyarakat dihimpun dan dikelola oleh manajer investasi untuk ditempatkan pada berbagai instrumen seperti saham, obligasi, atau pasar uang. Kemudian ada derivatif, yaitu di mana instrumen keuangan ini turunan seperti opsi futures yang nilainya tergantung pada harga aset dasar seperti saham atau komoditas. Kemudian yaitu berdasarkan tahapan pasar. Yang pertama ada pasar perdana. Pasar ini yang dimana perusahaan pertama kali menerbitkan dan menawarkan saham atau obligasi kepada publik. Kemudian ada pasar sekunder, yaitu setelah instrumen keuangan diperdagangkan di pasar perdana, kemudian mereka dapat diperjualbelikan di pasar sekunder antar investor. Kemudian yaitu berdasarkan waktu transaksi. Yaitu yang pertama ada pasar reguler, kemudian yang kedua ada pasar tunai, kemudian ada pasar negosiasi. Next. Kemudian yang kelima ada modal ventura. Nah, modal ventura ini adalah bentuk pembiayaan yang disediakan oleh lembaga atau investor bagi perusahaan rintisan atau bisnis yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi tetapi belum memiliki akses pendanaan konvensional seperti bank. Nah, adapun jenis-jenisnya yaitu yang pertama modal ventura konvensional, yang dimana pendanaan yang bersifat umum dan berfokus pada ekuitas tanpa memperhatikan prinsip keuangan syariah. Kemudian ada modal ventura syariah, yang dimana beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Kemudian ada corporate ventura capital, yaitu perusahaan besar yang melakukan investasi di startup untuk memperoleh keuntungan strategis. Kemudian impact venture capital, yang dimana modal ventura ini berfokus pada investasi di startup dengan dampak sosial atau lingkungan yang positif, seperti di bidang kesehatan ataupun di perbankan. Kemudian ada manfaat dari modal ventura ini. Yang pertama, akses pendanaan untuk inovasi yang dimana membantu menciptakan dan mengembangkan ide-ide inovatif. Kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian menciptakan lapangan kerja, di mana startup dan usaha kecil yang berkembang berkat modal ventura ini mampu membuka lapangan kerja baru. Kemudian penyebaran resiko investasi, di mana investor dapat mendiversifikasi dana mereka ke berbagai sektor ataupun startup. Kemudian mengurangi ketergantungan pada kredit bank, yaitu memberikan alternatif pembiayaan tanpa jaminan, yaitu memungkinkan bisnis berkembang tanpa beban hutang bank. Kemudian menyokong ekosistem kewirausahaan, yang dimana membantu menciptakan lingkungan bisnis yang dinamis dan mendukung lahirnya lebih banyak wirausaha baru. Kemudian yang terakhir ada fintech. Fintech ini adalah inovasi teknologi dalam sektor jasa keuangan yang menawarkan layanan seperti pembayaran digital, pinjaman online, investasi, dan asuransi dengan cara yang lebih efisien. Nah, manfaat fintech ini yaitu yang pertama, memudahkan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank. Yang kedua, dengan pembayaran digital dan dompet elektronik, transaksi dapat dilakukan secara instan, kapan saja, dan di mana saja. Kemudian, memungkinkan masyarakat dan pelaku usaha mendapatkan pinjaman secara online dengan persyaratan yang lebih mudah. Yang terakhir, dengan mengurangi ketergantungan pada kantor cabang dan layanan manual, fintech dapat menekan biaya operasional dan menawarkan
layanan dengan harga lebih rendah. Kemudian ada jenis-jenis fintech. Yang pertama ada digital payment, yaitu pembayaran digital. Kemudian ada um, peer-to-peer lending, yaitu pinjaman P2P. Kemudian ada penggalangan dana. Penggalangan dana yang dimaksud itu menggalang dana secara kolektif untuk mendukung proyek atau inisiatif tertentu. Kemudian ada teknologi asuransi yang dimana teknologi asuransi ini memudahkan masyarakat untuk membeli, mengelola, dan mengklaim asuransi secara digital. Insurtech ini juga sering menyediakan produk asuransi mikro. Kemudian ada robo advisor dan wealth management, yang dimana platform ini memberikan saran investasi otomatis yang disesuaikan dengan profil risiko dan tujuan finansial pengguna. Kemudian ada pengelolaan keuangan pribadi. Aplikasi ini membantu pengguna dalam mengelola keuangan pribadi seperti mencatat pengeluaran dan merencanakan anggaran. Kemudian ada regulatory teknologi yang dimana membantu lembaga keuangan dalam memenuhi peraturan pemerintah dengan menggunakan teknologi seperti analitik data dan otomatisasi. Kemudian ada cryptocurrency dan blockchain, yang dimana ini adalah aset digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk melakukan transaksi yang aman dan transparan. Kemudian ada bank digital. Bank digital ini adalah layanan perbankan yang sepenuhnya menggunakan teknologi digital. Kemudian ada supply chain financing, yang dimana membantu pemasok dan distributor dalam memperoleh dana untuk mendukung kegiatan operasional. Kemudian ada teknologi hipotek, yang dimana platform ini menawarkan solusi untuk mempermudah proses pembiayaan atau KPR, kredit kepemilikan rumah, dengan mortgage atau calon pembeli dapat memperoleh pembiayaan dengan proses yang lebih transparan dan mudah diakses. Kemudian ada machine learning di fintech, yang dimana digunakan untuk menganalisis data pengguna dalam rangka mempersonalisasi keuangan, kemudian mendeteksi potensi risiko penipuan, serta memudahkan pengambilan keputusan dalam investasi dan kredit. Itu saja materi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagian materi dari fungsi lembaga jasa keuangan lainnya. Jadi fungsi lembaga jasa keuangan lainnya ini sangat beragam bagiannya. Yang pertama yaitu ada fungsi pembiayaan, fungsi investasi, fungsi pengelolaan risiko, fungsi pembayaran dan transaksi, fungsi edukasi dan literasi keuangan, fungsi pengawasan dan stabilitas sistem keuangan. Saya akan menjelaskan untuk bagian yang pertama yaitu fungsi pembiayaan. Jadi fungsi pembiayaan ini, lembaga-lembaga ini menyediakan pembiayaan dalam berbagai bentuk, mulai dari pembiayaan konsumtif hingga pembiayaan produktif, seperti leasing atau sewa guna, yang dimana memberikan pembiayaan untuk pembelian aset, terutama aset modal yang memiliki masa manfaat yang jangka panjang. Dan yang kedua yaitu ada pembiayaan mikro, yang dimana lembaga keuangan mikro ini memberikan pinjaman dalam skala kecil pada individu atau kelompok masyarakat. Dan selanjutnya yaitu ada fungsi investasi, di mana fungsi investasi ini melalui pasar modal, lembaga jasa keuangan lainnya membuka peluang bagi masyarakat yang berinvestasi dalam produk keuangan yang dapat memberikan return yang lebih besar dibandingkan deposito atau tabungan. Dan produk investasi di pasar modal itu seperti saham, obligasi, dan juga reksadana. Yang ketiga itu ada fungsi pengelolaan risiko. Fungsi pengelolaan risiko ini merupakan perusahaan asuransi adalah contoh utama lembaga yang berfungsi dalam mengelola risiko keuangan melalui mekanisme polis asuransi. Dan beberapa jenis asuransi itu antara lain yaitu asuransi jiwa, yang dimana memberikan perlindungan terhadap risiko kematian bagi para ahli waris atau keluarga. Dan selanjutnya itu asuransi kesehatan, yang dimana melindungi individu dari biaya medis yang tinggi akibat penyakit atau kecelakaan.
Dan selanjutnya itu asuransi properti, yang dimana melindungi aset fisik seperti rumah atau properti komersial dari risiko kerusakan atau kehilangan akibat bencana alam atau kejadian lainnya. Dan fungsi pengelolaan risiko ini memberikan perlindungan dan ketenangan bagi masyarakat, terutama di masa-masa ketidakpastian ekonomi. Yang keempat yaitu ada fungsi pembayaran dan transaksi. Di mana fungsi pembayaran transaksi ini dengan kemajuan teknologi, fungsi pembayaran semakin dipermudah oleh layanan fintech seperti dompet digital, transfer elektronik, dan aplikasi pembayaran online. Fungsi ini tidak hanya membantu memudahkan transaksi sehari-hari, tetapi juga mendorong pengembangan ekonomi digital dengan menciptakan ekosistem transaksi non-tunai. Yang kelima yaitu ada fungsi edukasi dan literasi keuangan, yang dimana banyak lembaga jasa keuangan yang berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat terkait produk-produk keuangan yang mereka tawarkan. Fungsi edukasi ini berperan penting dalam meningkatkan literasi keuangan, sehingga masyarakat lebih memahami resiko, manfaat, dan juga cara pengelolaan produk keuangan. Contohnya seperti perusahaan sekuritas sering mengadakan seminar atau pelatihan untuk mengenalkan masyarakat pada investasi saham dan reksadana. Dan yang terakhir yaitu ada fungsi pengawasan dan stabilitas sistem keuangan, yang dimana beberapa lembaga jasa keuangan lainnya, terutama yang beroperasi di pasar modal dan sektor asuransi, berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui regulasi dan pengawasan dari otoritas seperti OJK. Lembaga-lembaga ini diharapkan dapat menjalankan operasionalnya secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mencegah risiko sistemik yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan manfaat lembaga jasa keuangan lainnya, di mana manfaatnya yang pertama yaitu peningkatan akses dan alternatif layanan keuangan. Jadi, keberadaan lembaga jasa keuangan lainnya berperan penting dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh perbankan konvensional. Kemudian yang kedua yaitu pengelolaan risiko dan efisiensi ekonomi. Lembaga jasa keuangan lainnya berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi ekonomi melalui penyediaan layanan keuangan yang lebih spesifik dan terspesialisasi. Next. Kemudian yang ketiga yaitu pengembangan budaya investasi dan literasi keuangan. Nah, hal ini dilakukan melalui penyediaan berbagai instrumen investasi yang beragam dan program edukasi mengenai pentingnya investasi dan pengelolaan keuangan. Kemudian yang keempat yaitu kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, di mana ini terkait dengan mobilisasi dana masyarakat untuk kegiatan produktif dan penyediaan modal bagi sektor real. Next. Yang kelima dan yang terakhir yaitu stabilitas sistem keuangan, di mana keberadaan lembaga jasa keuangan lainnya berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui diversifikasi risiko dalam sistem keuangan dan penyediaan alternatif layanan keuangan. Next. Nah, kemudian kesimpulan dari pembahasan kami kali ini yaitu lembaga jasa keuangan lainnya merupakan elemen krusial dalam sistem keuangan modern, melengkapi peran perbankan dengan menyediakan layanan yang lebih beragam dan inklusif. Lembaga-lembaga ini termasuk asuransi, pegadaian, koperasi simpan pinjam, dan pasar modal berperan penting dalam memperluas akses keuangan, mengelola risiko, mendorong investasi, dan meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan menyediakan alternatif pembiayaan, instrumen investasi, dan perlindungan terhadap risiko, lembaga jasa keuangan lainnya memberdayakan individu dan pelaku usaha, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperkuat stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Limit. Baik, itu dia tadi pemaparan materi yang dapat kami sampaikan untuk materi lembaga jasa keuangan lainnya. Kami ucapkan terima kasih.